Renungan Umat dengan judul Pengharapan di Tengah Keprihatinan, berdasarkan bacaan dari Mazmur pasal 123 ayat 1-4. Mazmur pasal 123 ayat 1-4 yang demikian. Nyanyian ziarah. Kepadamu aku melayangkan mataku, ya Engkau yang bersemayam di surga. Lihat, seperti mata para hamba laki-laki memandang kepada tangan tuannya, seperti mata hamba perempuan memandang kepada tangan nyonyanya. Demikianlah mata kita memandang kepada Tuhan, Allah kita, sampai Ia mengasihani kita. Kasihanilah kami, ya Tuhan, kasihanilah kami, sebab kami sudah cukup kenyang dengan penghinaan. Jiwa kami sudah cukup kenyang dengan olok-olok orang-orang yang merasa aman, dengan penghinaan orang-orang yang sombong. Amin. Demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagia ialah setiap orang yang mendengar, memahami, dan menghayatinya dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, jika kita memahami serta memperhatikan, ada banyak peristiwa yang terjadi dalam hidup kita, yang mana tak hanya membawa sukacita, melainkan ada hal yang membuat kita merasa prihatin. Dari beberapa informasi yang bisa kita lihat di media sosial atau media massa, ada rentetan peristiwa duka dan keprihatinan, yaitu terkait dengan peristiwa KRI Nanggala 402 yang membawa duka bagi seluruh keluarga awak kapal. Kemudian di negeri ini juga ada teroris, kelompok bersenjata, termasuk pandemi COVID-19 yang belum berakhir. Ada juga bencana alam. Bangsa Indonesia pun berduka. Belum lagi kalau kita melihat di negara tetangga, yang sedang trending topik pada saat ini ialah di negeri India, di mana kasus pelonjakan positif COVID-19 itu sangat luar biasa, dan juga ada kasus meninggal, di mana kremasi massal itu juga terjadi di India. Bahkan keluarga yang akan mengkremasi saudaranya yang meninggal itu perlu mengantri terlebih dahulu. Kekurangan oksigen, di mana harga oksigen itu mahal, dalam kisaran kurang lebih 3 kali lipat. Perkembangan teknologi yang semakin maju, tidak bisa dipungkiri bahwa sosial media menjadi ajang untuk saling mengolok-olok, mencibir, merendahkan, atau menghujat. Ini pun menjadi salah satu keprihatinan di antara banyak keprihatinan yang ada. Ditambah lagi dengan pergumulan serta kesulitan dan tantangan yang dihadapi oleh setiap pribadi, dan itu masing-masing berbeda. Dalam kondisi tantangan hidup, pergumulan serta keprihatinan seperti ini, apa yang mestinya dilakukan oleh orang percaya? Pemazmur mengungkapkan tentang pengharapannya kepada Tuhan yang melayangkan matanya untuk berharap akan anugerah Tuhan. Pemazmur memakai analogi seperti mata para hamba laki-laki memandang kepada tangan tuannya, seperti mata hamba perempuan memandang kepada tangan tuannya atau nyonyanya. Mata hamba laki-laki dan perempuan
memandang tangan tuan dan nyonyanya. Tangan itu adalah tangan yang dapat melakukan tindakan yang berkuasa untuk menolong. Sebagaimana penggambaran tangan yang terulur, itu berarti ada kesediaan untuk menolong. Demikianlah para hamba mengharapkan uluran tangan tuan dan nyonyanya. Berdasarkan konteks pemazmur pada saat itu, memang seorang hamba hanya bisa berharap pada tuannya ketika dalam persoalan atau pergumulan. Hamba tidaklah memiliki kuasa seperti tuannya. Oleh karenanya, hamba menyadari dengan fokus serta memohon belas kasih dan pertolongan tuannya yang memiliki otoritas. Mereka percaya melaluinya para hamba beroleh pengharapan ditolong oleh Tuhan, sebab Tuanlah yang mampu menolong hambanya. Analogi itu dipakai untuk menegaskan bahwa hanya kepada Tuhanlah memang seharusnya orang percaya memohon pertolongan, yakni kepada Tuhan yang berkuasa atas segala-galanya, serta yang berkenan untuk mengulurkan tangannya yang penuh kasih untuk menolong umat ciptaannya. Keadaan manusia yang terbatas sehingga tidak mampu menghadapi pergumulan dengan kekuatan sendiri, maka membawa pada sikap untuk memandang Tuhan dan memohon belas kasihannya, sebagaimana analogi hamba dan tuan. Dalam ayat 2b, di situ dituliskan, demikianlah kita memandang kepada Tuhan Allah kita sampai Ia mengasihani kita. Situasi yang digambarkan dalam ayat 3-4 juga terkait dengan konteks pembuangan. Umat Tuhan yang sedang berada dalam pembuangan merasakan penderitaan serta keprihatinan karena tindakan musuh. Sesuai dengan konteks pada saat itu, mereka berada dalam keadaan yang cukup kenyang dengan penghinaan, olok-olok, dan penghinaan itu menyisakan rasa sesak, prihatin, dan sedih. Pemazmur mencari kebaikan Tuhan. Mereka menantikan belas kasih Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, melalui perenungan firman Tuhan saat ini, menegaskan bahwa di tengah keprihatinan, pemazmur melayangkan mata kepada Tuhan yang bersemayam di surga. Dengan mata yang tertuju kepada Tuhan, itu mendasari seseorang untuk terus memiliki pengharapan. Ada banyak keprihatinan, atau mungkin kita sedang merasakan pergumulan dan penantian. Di tengah keprihatinan tersebut, marilah kita senantiasa mengarahkan mata dan hati untuk berharap pada Tuhan. Karena dalam segala situasi yang kita hadapi, ada pengharapan yang disediakan oleh Tuhan bagi hidup kita, sekalipun itu dalam kesesakan. Bagaimanapun keberadaan serta pergumulan kita, mari kita memfokuskan diri kepada Tuhan yang berkuasa menolong kita, yang mengulurkan tangan kasih-Nya bagi kita yang berseru kepadanya. Dan mari kita mengimani bahwa ada pengharapan di tengah kesesakan. Kiranya anugerah Tuhan senantiasa meneguhkan kita, dan kita pun meyakini bahwa 1000 macam kesesakan, pergumulan, dan keprihatinan tidak akan menghalangi anugerah Tuhan dinyatakan. Tuhan senantiasa menguatkan kita melalui anugerah-Nya, agar kita dimampukan melewati setiap pergumulan yang kita hadapi. Di tengah keprihatinan, ada pengharapan yang tersedia bagi setiap orang yang berharap kepada Tuhan. Maka berharaplah pada Tuhan, sebab Ia berkuasa dan penuh belas kasihan. Selamat menghayati
Salam sehat selalu, Tuhan memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk sapaan firman-Mu yang menyapa kami dan juga menguatkan kami semua di tengah keprihatinan dan pergumulan hidup yang sedang kami hadapi. Kami beroleh pengharapan di dalam Engkau ketika kami mengarahkan mata hati kami untuk memandang cinta kasih-Mu yang tidak pernah berhenti dalam kehidupan kami. Mampukan kami ya Tuhan, agar kami terus senantiasa berharap kepadamu dan mengarahkan mata kami untuk memandang kepadamu. Pada saat ini, kami juga menyatukan hati kami ya Tuhan. Kami berdoa untuk jemaat-Mu, terkhusus di GKJ Jatimulyo. Dalam segala keberadaan mereka, Tuhan menguatkan. Mereka yang sedang sakit, dalam proses pemulihan, Tuhan memberkati. Yang sedang dalam pergumulan, apapun itu, Tuhan yang juga memberikan pertolongan bagi saudara-saudara kami ini. Tidak lupa, kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami, keluarga besar dari awak kapal KRI Nanggala 402, mereka yang juga sedang mengalami duka karena saudara yang terkasih TNI Angkatan Laut dalam peristiwa KRI Nanggala 402. Kiranya Tuhan terus meneguhkan dan menguatkan serta memberikan penghiburan bagi saudara-saudara kami ini. Tuhan, kami menyerahkan pergumulan bangsa ini, bangsa Indonesia dalam tangan pengasihan-Mu. Kami juga berdoa bagi pergumulan kami pribadi lepas pribadi. Tuhan yang menguatkan dan meneguhkan kami. Terima kasih Tuhan, dalam masa keprihatinan ini, terkait dengan pandemi COVID-19 yang sedang kami hadapi, yang masih kami rasakan. Tolonglah kami untuk senantiasa berharap kepadamu, karena Engkau memberikan pengharapan bagi kami, untuk kami terus bersemangat dalam kondisi yang terbatas, dan kami pun dikuatkan untuk terus melakukan protokol kesehatan. Terima kasih Tuhan. Kami bersiap untuk melanjutkan hidup kami. Mohon pimpinan-Mu. Kami berserah dan bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.